Teman meja Edi Channel, Indonesia kembali dihebohkan oleh perdebatan sengit yang terjadi antara sejumlah anggota DPR dengan Purbaya Yudi Sadewa. Isunya bukan main, soal legalisasi thrifting impor, sebuah bisnis yang belakangan naik daun dan digandrungi masyarakat karena harganya yang murah dan kualitasnya yang dianggap lebih baik. Tapi, ada satu masalah besar. Thrifting impor, terutama pakaian bekas dari luar negeri, selama ini termasuk kategori barang ilegal karena dilarang undang-undang. Namun mengapa ada pihak di DPR yang justru ingin aktivitas ini dilegalkan? Apa alasan di balik dorongan ini? Dan mengapa Purbaya begitu keras menolak? Semua jawabannya, kita bongkar tuntas hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, thrifting menjadi fenomena. Bukan hanya di kota besar, bahkan sampai ke pelosok daerah. Di balik tren ini, ada fakta ekonomi. Masyarakat mencari barang murah, berkualitas, dan stylish. Namun, tingginya permintaan membuat pasar thrifting impor tumbuh semakin besar. Celah-celah penyelundupan meningkat. Gudang-gudang pakaian bekas digerebek. Negara kehilangan potensi pendapatan. Inilah titik awal perdebatan besar dimulai. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa thrifting impor harus dipertimbangkan untuk dilegalkan. Mereka beralasan, bisnis ini membuka lapangan kerja, membantu UMKM, dan punya permintaan yang sangat tinggi. Salah satu argumen yang sering muncul adalah, daripada dilarang tapi tetap masuk lewat jalur ilegal, lebih baik dilegalkan supaya bisa dikontrol dan dikenai pajak. Dengan legalisasi, kata mereka, negara bisa mengatur kualitas barang, memastikan higienitas, sekaligus menambah pemasukan. Namun, gagasan ini langsung memicu kontroversi besar. Purbaya adalah salah satu tokoh yang paling lantang menolak gagasan legalisasi ini. Alasannya, bukan sekadar soal aturan, tapi dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Purbaya menilai, jika thrifting impor dilegalkan, maka industri tekstil nasional akan hancur. Bayangkan, industri dengan jutaan pekerja yang menggantungkan hidup dari pabrik garmen, pabrik benang, hingga konveksi rumahan, akan kalah bersaing dengan banjir pakaian bekas murah dari negara maju. Menurutnya, legalisasi thrifting impor sama saja membuka pintu kehancuran bagi industri lokal. Yang perlu dipahami, thrifting dari luar negeri selama ini dilarang. Tapi kenyataannya, barang-barang itu tetap membanjiri pasar. Ada jalur-jalur ilegal yang menjalankan bisnis ini. Mulai dari penyelundupan kontainer, pemalsuan dokumen, sampai modus barang campuran. Para pedagang kecil mungkin tak tahu sisi gelapnya. Mereka hanya membeli dari pemasok dan berharap meraih keuntungan. Tapi di balik itu, ada potensi kerugian negara yang besar. Di titik inilah ketegangan antara pihak DPR dan Purbaya mencapai puncaknya. Pihak DPR menilai bahwa dengan kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit, thrifting adalah solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sandang murah. Bersubsidi, tidak. Anti-inflasi, bisa. Murah, jelas. Tapi Purbaya membalas dengan tegas, kalau negara melegalkan barang ilegal, berarti negara kalah. Purbaya juga mempertanyakan, apakah kepentingan rakyat kecil benar-benar jadi alasan? Atau ada kepentingan lain di balik dorongan legalisasi? Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas. Data menunjukkan bahwa ketika thrifting impor meluas, produksi tekstil lokal menurun. UMKM fashion lokal pun mengeluhkan turunnya permintaan. Dengan harga pakaian bekas impor hanya Rp20-Rp50.000 untuk produk branded, siapa yang masih mau beli pakaian lokal yang baru? Jika legalisasi terus didorong tanpa analisis mendalam, jutaan pekerja bisa terdampak. Di media sosial, masyarakat terbagi dua. Sebagian mendukung legalisasi karena alasan harga. Sebagian lain sepakat dengan Purbaya karena khawatir industri nasional kolaps. Netizen pun saling berdebat. Ada yang bilang pemerintah harus realistis, ada yang bilang negara tidak boleh kalah oleh penyelundupan. Perdebatan ini seakan tak berujung. Namun ada beberapa solusi yang mulai muncul. 1. Mengembangkan industri thrifting lokal tanpa impor. 2. Mendorong daur ulang pakaian dari dalam negeri. 3. Menindak tegas penyelundupan, bukan melegalkan. 4. Menciptakan produk lokal murah namun berkualitas tinggi. 5. Mengatur jalur distribusi agar UMKM tetap hidup. Dengan solusi yang tepat, masyarakat tetap bisa mendapatkan pakaian murah tanpa menghancurkan industri nasional. Pertarungan ide antara DPR dan Purbaya ini bukan sekadar soal thrifting.
Ini soal arah ekonomi bangsa. Apakah kita akan membuka pintu legalisasi untuk barang bekas impor, atau kita akan melindungi industri dalam negeri mati-matian? Pilihan ini akan menentukan nasib jutaan orang. Dan perdebatan besar ini masih jauh dari selesai. Dalam setiap bisnis yang berjalan di bawah radar hukum, selalu ada satu pertanyaan penting, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Pasar thrifting terlihat sederhana bagi masyarakat. Pedagang kecil beli bal baju, sortir, lalu jual. Namun kenyataannya, di balik itu ada alur panjang berlapis-lapis, melibatkan importir, distributor besar, bahkan oknum yang mempermulus jalan masuknya. Jika thrifting dilegalkan, para pedagang kecil mungkin lega. Tapi ada kekhawatiran bahwa legalisasi justru membuka pintu bagi pemain besar menguasai pasar. Purbaya juga menyinggung hal ini secara tersirat. Jangan sampai legalisasi tidak membawa manfaat bagi rakyat kecil, tetapi justru menguntungkan kelompok tertentu yang sudah bermain lama di balik layar. Bab ini membuka pertanyaan besar, apakah dorongan legalisasi murni untuk membantu rakyat, atau ada kepentingan ekonomi besar yang sedang bermain? Ketika perdebatan semakin panas, kedua kubu mulai melempar data. Beberapa anggota DPR menampilkan survei bahwa 70% generasi muda lebih memilih thrifting ketimbang membeli baju baru karena harga mahal. Tetapi tim ekonomi Purbaya mengajukan data tandingan, industri tekstil menyumbang jutaan lapangan kerja dan ribuan pabrik di Indonesia. Jika thrifting impor meledak dan dilegalkan, produksi tekstil bisa menurun hingga puluhan persen. Perang data ini membuat masyarakat bingung. Data A bilang thrifting membantu rakyat. Data B bilang thrifting menghancurkan industri dan memicu PHK massal. Disinilah publik mulai merasa, ada sesuatu yang lebih besar sedang diperebutkan. Para analis memperingatkan bahwa legalisasi bisa memicu efek domino yang sulit dihentikan. 1. Harga bahan baku industri lokal turun karena demand berkurang. 2. Pabrik-pabrik kecil gulung tikar. 3. PHK massal di industri tekstil dan garmen. 4. Pasar pakaian lokal dikuasai barang bekas luar negeri. 5. Brand lokal kehilangan kesempatan berkembang. Efek domino ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Purbaya. Menurutnya, bukan soal thriftingnya, tapi soal masa depan industri nasional. Di lapangan, ribuan pedagang kecil justru terjebak di tengah perdebatan panjang ini. Mereka hanya ingin usaha tetap hidup. Mereka tidak tahu barang yang mereka beli dari distributor besar itu ilegal atau tidak, yang mereka tahu hanyalah, ada pembeli, ada pemasukan. Jika pemerintah tiba-tiba memperketat larangan, pedagang kecil menanggung risiko terbesar. Tapi jika dilegalkan, mereka juga khawatir pasar akan dikuasai pemain besar yang punya modal menghancurkan persaingan. Dilema inilah yang sering tidak terlihat di permukaan. Sejumlah ekonom dan pengamat memberikan pandangan yang lebih moderat. Menurut mereka, masalah utama bukan pada thriftingnya, tetapi pada pengaturan dan manajemen industrinya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah membangun industri thrifting domestik dengan sistem daur ulang lokal. Jadi tidak ada impor baju bekas, tetapi pakaian dari masyarakat diproses kembali menjadi produk berkualitas tinggi. Dengan model ini, harga tetap murah, tetapi industri tetap sehat. Di era digital, perdebatan apapun bisa berubah besar hanya dalam hitungan jam. Tagar-tagar mulai bermunculan. Warganet saling berbalas komentar, membuat video reaksi, bahkan menyelenggarakan diskusi online. Ada yang mendukung DPR karena dianggap berpihak kepada rakyat kecil. Ada yang mendukung Purbaya karena dianggap melindungi masa depan industri bangsa. Perang opini ini membuat topik thrifting masuk ke pemberitaan nasional selama berminggu-minggu. Di balik semua perdebatan, sebenarnya konsumenlah yang memegang kekuatan terbesar. Jika masyarakat tetap memilih thrifting impor, maka pasar akan membesar. Jika masyarakat mulai kembali mendukung produk lokal, industri pun bisa kembali kuat. Purbaya sangat menekankan pentingnya pola konsumsi ini. Ia ingin rakyat bangga menggunakan produk lokal, bukan malah memuja barang bekas luar negeri. Namun apakah masyarakat siap? Di tengah ekonomi sulit, pilihan murah seringkali tak terhindarkan. Setelah perdebatan panjang tak kunjung selesai, muncul pertanyaan besar, apakah pemerintah perlu membuat aturan baru yang mengatur thrifting secara jelas? Karena saat ini, thrifting berada dalam area abu-abu, marak dijalankan, tetapi berbenturan dengan aturan. Beberapa pihak menyarankan adanya kategori baru, barang bekas domestik legal,
barang bekas luar negeri tetap dilarang kecuali melalui proses khusus. Aturan ini dianggap jalan tengah agar pedagang tetap hidup, industri tetap terlindungi. Hingga saat ini, DPR dan Purbaya masih berada pada posisi berbeda. Keduanya punya alasan kuat, data kuat, dan pendukung kuat. DPR mengklaim legalisasi membantu ekonomi rakyat. Purbaya menegaskan legalisasi akan mengorbankan jutaan pekerja tekstil. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Atau justru, keduanya benar dari sudut pandang masing-masing? Yang jelas, keputusan apapun nantinya akan mempengaruhi masa depan perekonomian Indonesia. Pertarungan gagasan ini belum usai. Dan kita semua, sedang berada di tengah-tengahnya. Teman meja Edi, setelah panjang lebar kita mengupas isu ini, satu hal yang pasti, perdebatan soal thrifting impor bukan sekadar soal pakaian bekas. Ini bukan soal harga murah, bukan sekadar gaya hidup anak muda, dan bukan juga soal industri yang merasa terancam. Ini adalah pertemuan antara dua kepentingan besar. Kepentingan ekonomi rakyat kecil, dan kepentingan keberlangsungan industri nasional. Di satu sisi, Anda melihat realita yang tak terbantahkan. Banyak masyarakat sedang kesulitan, harga bahan pokok naik, pakaian baru terasa semakin mahal. Thrifting hadir sebagai pelarian, murah, menarik, dan memenuhi kebutuhan. Wajar jika sebagian anggota DPR melihat celah untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang legal dan bernilai pajak. Namun di sisi lain, Purbaya melihat gambaran besar yang seringkali tak terlihat oleh mata telanjang. Industri tekstil lokal bukan hanya mesin dan pabrik. Di sana ada manusia, ada pekerja, ada keluarga, ada ekonomi daerah yang hidup dari industri itu. Jika thrifting impor dibuka selebar-lebarnya, maka yang terancam bukan hanya bisnis, melainkan masa depan jutaan orang. Perdebatan ini seperti medan perang ideologi. Satu pihak berkata, kita harus membantu rakyat kecil. Pihak lain menjawab, tapi jangan sampai merusak masa depan bangsa. Inilah dilema terbesar negara berkembang. Antara membuka pintu selebar-lebarnya bagi pasar global, atau melindungi industri domestik dari serbuan barang luar negeri yang seolah tak ada habisnya. Apakah thrifting impor sebaiknya dilegalkan? Ataukah justru diperketat dan ditindak keras? Apakah rakyat lebih penting untuk dibantu sekarang? Ataukah industri nasional harus dijaga agar tetap hidup untuk masa depan anak cucu kita? Jawabannya, tidak sederhana. Karena apapun keputusan yang nantinya diambil, legalisasi, pembatasan, atau tetap larangan total, akan membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya bagi pedagang, bukan hanya bagi pabrik, tapi bagi seluruh ekosistem ekonomi Indonesia. Musik naik perlahan. Visual, siluet pekerja, pedagang, anak muda belanja thrifting. Kita berharap, siapapun yang paling berpengaruh dalam keputusan ini, entah DPR, pemerintah, atau pihak ekonomi seperti Purbaya, benar-benar menimbangnya dengan pikiran jernih dan hati yang tulus. Bukan karena tekanan ekonomi, bukan karena kepentingan politik, dan bukan karena keuntungan jangka pendek. Tapi murni demi kebaikan rakyat, dan demi masa depan industri kita. Hening sejenak, sekarang giliran kalian, sahabat semua. Sebagai rakyat, sebagai konsumen, sebagai bagian dari Indonesia, apa yang kalian pilih? Apakah thrifting impor sebaiknya dilegalkan? Atau tetap dilarang demi menjaga industri nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Suara kalian punya kekuatan. Apa yang kalian suarakan hari ini, bisa menjadi arah kebijakan esok hari. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan panjang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mendapatkan informasi dan sudut pandang lengkap mengenai isu yang seringkali disalahpahami. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, tetap jadi bagian dari perubahan.